Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatul muttaqin ala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dil amin. Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sahabat-sahabat pembelajar Al-Qur'an, pemerhati Al-Qur'an yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang insyaallah telah rutin mengikuti kajian tahsin Al-Qur'an di Masjid Saro. Mudah-mudahan bapak-bapak jamaah semuanya dan sahabat-sahabat pemerhati Al-Qur'an bisa mendapatkan manfaat dengan senantiasa mengikuti kajian tahsin kita dengan saksama dan juga dengan penuh perhatian. Insyaallah malam hari ini kita akan membagikan buku atau print out dari latihan tahsin yang selama ini kita laksanakan, berjalan, kalau tidak salah hitung saya sudah hampir 30 kali, sudah hampir 5 bulanan gitu. 5 bulan atau 6 bulan gitu ya. Ya mudah-mudahan dengan sering kita latihan, maka kemampuan kita dan pemahaman kita terhadap Al-Quran semakin membaik. Saya minta tolong mungkin Mas Anies. Ada 2 yang belum dapat. Di sini saya baru printkan 10. Jika membutuhkan nanti ditambah. Dan insyaallah kita akan ulang-ulang terus untuk latihannya. Ini hanya sebagai pedoman saja ya, bahwa nantinya bapak-bapak jamaah semua bisa buat latihan di rumah ya. Tapi jangan dipajang. Jangan dipajang saja, sesekali dilihat. Oh ya. Apalagi kalau ketika baca Al-Qur'an sendiri di rumah, ada program atau ada jadwal sendiri di rumah, dan itu yang utama. Ya. Boleh sembari diintip-intip dulu ya, sebelum baca dibaca-baca dulu. Ketentuan atau tata cara membacanya gitu ya. Baik, kita belum buka, mari sama-sama kita buka terlebih dahulu pertemuan malam hari ini dengan membaca Ummul Kitab Suratul Fatihah bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, kita panjatkan doa, silakan ikuti saya. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa arinal haqqa
haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila warzuqna ijtinabah. Ya, baik. Di sini sudah ada print out yang kami bagikan. Ya, bab ke 10. 11 apa 10 ini? 11. Sampai lupa tulisannya. Bab 11 tentang wakaf, ya. Wakaf ini memang ditaruh di akhir, ya. Karena memang letaknya itu di akhir, ya. Kemudian wakaf ini tidak paling akhir, masih ada lagi setelah wakaf ini, ya. Hanya saja perlu kita perbaiki cara berhenti, ya, saat kita membaca Al-Quran. Nah, perlu kita perbaiki dalam arti dari segi makharijul huruf dan sifat hurufnya, gitu ya. Jadi berhenti itu ada tata caranya, terlebih pada sifat dan makharijul huruf. Tuh, karena banyak dari qari itu membaca dengan waqaf yang keliru atau menghilangkan hak-hak hurufnya, gitu. Ya, seperti huruf ra, ya, huruf fa dan lain sebagainya. Banyak sekali. Itu ketika membaca dia tahu, mensukunkan dia tahu, tapi cara membacanya keliru. Teorinya tahu, secara praktek masih keliru. Sehingga perlu diperbaiki terus, ya, dari segi makharijul huruf dan sifat-sifat hurufnya. Ya, ini sudah diberikan contoh sekalian, ya. Saya bacakan terlebih dahulu. Waqaf adalah berhenti sejenak atau putus bunyi suara dan berganti nafas. Tempatnya di akhir kata, ya. Secara umum demikian, ya. Jadi ada beberapa yang harus terpenuhi ketika waqaf. Yang pertama berhenti, ya, berhenti sejenak. Jadi beda waqaf dengan mengakhirkan, ya. Kalau mengakhirkan biasanya kita membaca tasdiq, shadaqallahul azim, atau dengan riwayat yang sahih lainnya yaitu Allahumma rahamna bil Quran. Itu boleh kita membaca Allahumma rahamna bil Quran setelah membaca Al-Quran. Tapi kalau kita hanya berhenti sejenak, ya, berhenti sejenak, maka disebut dengan waqaf. Nih, kemudian putus bunyi suara. Jadi tidak berjalan terus, tidak nyambung, tidak wasal namanya. Karena waqaf dan wasal itu dua yang berbalik arah, ya. Qul huwallahu ahad, Allah itu menyambung namanya, ya. Kalau waqaf berhenti dulu. Qul huwallahu ahad. Karena kalau disambung bacanya bukan qul huwallahu ahad, tapi qul huwallahu ahadunillahus samad. Ya. Boleh jadikan zikir, boleh dijadikan kebiasaan kita membaca surat-surat tertentu, itu boleh. Hanya saja cara membaca benar, gitu. Jangan sampai hukum tilawahnya disamaratakan dengan dikit-dikit yang, karena ada tilawah itu ada ketentuan sendiri, begitu. Jadi kalau kita berhenti dulu, suaranya berhenti juga. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jangan disambung, gitu ya. Karena sebagian qari pembaca itu membacanya nyambung padahal dia waqaf, ya. Suaranya. Kemudian nafasnya juga. Jadi kalau waqaf ini secara umum dulu, ya, karena ada waqaf tertentu, ya, yang perlu kita perbaiki juga, ada tanda baca sendiri waqaf tertentu. Nanti masuk hukum gharib. Jadi nafas itu juga berganti, ya. Ingat-ingat, ini penting sekali, apalagi bagi pemula itu suka lupa tarik nafas dulu. Jadi misalnya
Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Nah, karena nafasnya panjang, jadi hanya berhenti saja tapi tanpa tarik nafas. Itu beda lagi. Ada namanya sakta, wakaf, dia berhenti tapi sejenak tapi tak tarik nafas. Makanya saya bilang tadi ada wakaf yang dia itu sifatnya di luar wakaf secara umum yang tadi ini, di akhir ayat ini, ya. Nah, jadi berganti nafas itu pertama bisa berefek kepada konsentrasi kita, mengurangi kemungkinan salah baca harokat, salah baca huruf. Itu terburu-buru biasanya. Ketika berhenti, tarik nafas, ya. Ini secara ilmu ya, kita bisa mengamati ketika orang tarik nafasnya banyak itu cenderung rileks, ya. Cenderung rileks, detak jantung cenderung stabil, ya. Pikiran cenderung jernih gitu ya. Ketika dokter mau nyuntik atau apa, tarik nafas gitu. Ya. Karena cenderung rileks ya gitu. Ya, itu efek dari tarik nafas itu tadi ya. Tarik nafas dulu sambil mengamati saya mau berhenti di mana. Wakaf selanjutnya ada di mana gitu. Jangan dadak gitu tarik nafas cuman tarik sedikit, ternyata wakafnya jauh, panjang. Ya gitu. Itu nanti akan menjadi catatan penting bagi yang ingin menaikkan kemampuan membaca Al-Qur'annya gitu. Ya. Kalau mau kemampuannya naik seperti itu. Jadi ketika panjang tarik nafas yang panjang, ketika pendek ya ayatnya tidak perlu tarik panjang. Karena kalau panjang nanti seperti orang mau jalan jauh itu persiapannya banyak banget ya. Malah memberatkan. Qul huwallahu ahad. Masih sisa banyak. Tarik nafas lagi. Capek. Ya, kalau pendek ayatnya boleh tarik nafas sedikit. Itu boleh. Ya, atau kalau memang lebih rileks lagi, tarik nafas 1-2 kali gitu sambil mentadabburi ayatnya, itu juga bagus gitu. Ya, ini penting sekali dasar. Tarik nafas itu penting sekali. Kemudian ini waqaf yang dimaksud di sini adalah tempatnya di akhir kalimat atau akhir kata, akhir ayat atau akhir bacaan ya. Cara membunyikan kalimat yang diberhentikan atau diwakafkan adalah sebagai berikut. 1. Nanti kita akan mendapati ada 7, Pak. 7 cara memberhentikannya. Nah, mohon diperhatikan ya, sambil dipraktekkan, diperhatikan ada 7 cara memberhentikan di akhir kata dari kalimatnya. Yang pertama, apabila akhir kata-kata atau kalimat berupa sukun, maka ketika berhenti atau waqaf dibaca mati dengan terang dengan tidak ada perubahan. Ya, sama seperti hurufnya itu mati sudah. Ya, huruf sukun. Contohnya fala tanharu. Ya. Kaifa sutihat. Ya. Li rabbika wanhar. Normal. Li rabbiha wa huqqat. Oke, aman. Abidum ma'abattum. Wasjud waqtarib. Faragta fansab. Wa thiyabaka fatahhir. War rabbika farghab. Qum fa'anzir. Rabbika fahaddith. Wa rabbaka fakabbir. Hisabuhum wa li rabbika fasbir. Nah, huruf terakhirnya memang sukun, Pak. Ya, terakhirnya di sini memang mati atau bulat, tandanya sukun. Baik, yang kedua, apabila akhir kata-kata atau kalimat itu huruf yang berharokat fathah
kasroh atau kasrotain, dhammatain, dhamma, ya. Membacanya harus disukunkan lebih dahulu, kemudian dibaca mati dengan terang. Ya. Ini apa ya? Ya. Dengan terang menurut bacaan masing-masing. Maksudnya, ya, ketika dia fathah, maka fathahnya ganti dulu dengan bulat. Fathah itu kan garis di atas. Ganti dulu dengan bulat. Bayangkan saja, tidak perlu diganti di tulisannya. Tulisannya akan tetap seperti itu, bahasa Arabnya seperti itu. Tinggal kita ganti saja dulu. Bayangkan fathahnya itu jadi sukun, ya. Kemudian bacaannya juga ikut menjadi sukun, ya. Contoh tulisannya idza waqab. Nah, idza waqaba dibaca idza waqab. Nah, ba itu memantul. Ya. Waqab. Nah, pantulannya kalau dia sukun, ya. Nah. Oke. Tulisannya misalkan idza hasada. Idza hasada, ini di surah Al-Falaq ya kalau tidak salah. Idza hasada dibaca idza hasad. Nah, qalqalah karena dal itu memantul bunyinya. Ingat huruf-huruf yang memantul itu kan ada ba, jim, dal, qa, qaf. Hanya ada 5. Jadi selain huruf ini jangan dipantulkan ketika dia sukun. Hanya 5 saja yang memantul. Lanjut, wa ma kasaba dibaca wa ma kasab. Nah, masih sama dengan idza waqab, ya. Lanjut tulisannya ilahin ilahin nas. Nanya dibaca panjang ya. Kalau di An-Nas itu nas, namanya mad arid disukun, dipanjangkan. Bisa sampai 6 harokat. Jadi jangan sampai hilang alifnya. Ilahin nas. Nah, itu keliru. Ilahin nas. Panjangkan saja biar aman. Itu cara bacanya. Ilahin nasi dibaca ilahin nas. Surat An-Nas ini, ya. Lanjut lagi. Tulisannya 'allama bil qalami. Nah, di sini surat Al-Alaq ya. 'Allama bil qalami dibaca 'allama bil qalam. 'Allama bil qalam. Ya. Kalau kita membaca seperti ini, inilah bacaan yang sesuai dengan tajwid. Nah, kalau kita zikir, boleh kita baca misalkan Allahu, Allahu boleh. Ar-Rahmani, Ar-Rahmani boleh. Kalau berzikir, tapi kalau tilawah tidak bisa seperti itu. Akhirnya harus disukunkan, dimatikan, gitu ya. 'Allama bil qalam. Nah, huruf mim bunyinya itu tidak berhenti. Bunyinya ingat. Bunyinya mengalir, alirkan. 'Allama bil qalam. Lam, rasakan di hidung alirannya. Nah, namanya gunnah. 2 huruf yang bunyinya di hidung itu adalah nun dan mim, gitu ya. Makharijul hurufnya di hidung dan dua-dua makharijul huruf, mim bibir dan hidung, nun lidah dan hidung. Nah, ketika kalau dia sukun maka ini tertutup. Keluarnya dari hidung. Jadi bunyinya rasakan keluar dari hidung, bukan dari mulut. 'Allama bil qalam. Gitu. Ya. Lanjut. Bihadzal baladi. Nah, ketika disukunkan, diwaqafkan, bihadzal balad. Balad dibesarkan.
Nah, kadang ada qori yang bacaannya balad gitu, pelan-pelan. Kenapa pelan-pelan? Yang lain hurufnya besar, kenapa pas di huruf dal jadi pelan gitu? Dikeraskan saja. Bihadzal balad. Balad. Sama dia haknya huruf sidal itu dengan huruf-huruf yang lain sama. Sama haknya, disebut dengan keras. Nah, terlebih lagi di akhir kalimat, di akhir kata-kata, nah di sini dibacanya dengan memantul. Balad, balad. Nah, ada seperti penguatan di situ. D. Beda dengan di tengah. Kalau ada di tengah nanti kita pelajari ya, namanya sugroh, qalqalah sugroh. Itu bacaannya mengalir gitu ya. Lam yalid wa lam yalid wa. Kalau di akhir dikeraskan d ada penekanan d. Cuman catatan lagi ada sebagian qori itu yang membaca Qur'annya itu diberhentikan di dada atau pangkal. D. Nah, itu kenapa ya? Pertanyaan saya kenapa ya? Harusnya kan di makhorijul hurufnya. Di mana makhorijul hurufnya? Huruf dal. Seperti huruf di situ makhorijul hurufnya. Yang jadi masalahnya ketika suaranya begitu pasti makhorijul hurufnya salah. Kalau bunyinya begini ya. Misalkan tadi bihadzal balad. Nah, itu mesti makhorijul hurufnya bermasalah itu. Dalnya tidak keluar di akhirnya itu tidak di D sama dengan huruf D itu ya, di punggung lidah itu. Keluarnya di akhirnya malah diakhiri dengan pangkal tenggorokan atau rongga dada. Itu tidak boleh. Ketambahan nanti ditanya. Ya, kurang fasih dalam huruf dalnya itu. Jadi hindari ketambahan bunyi yang berhenti begitu. D dikeraskan d. Nah, tapi tidak d. Nah, itu tertahan di situ ya. Baik, itu penting. Lanjut. Ka'asfim ma'kulin. Nah, di sini lin tulisannya diganti dulu kalau mau berhenti dia, atau ini kan di akhir ayat ya. Nih. Maka disukunkan. Ka'asfim ma'kul. Ini surat-surat yang sudah kita pelajari sebenarnya ya. Mengulang-ulang saja. Min khawfin. Min khawfin dibaca min khawf. Kenapa Pak panjang? Ada yang tahu? Kenapa dibaca panjang? Min khawf. Hampir benar. Hampir benar. Sedikit lagi. Ada waw dan di akhir. Hampir benar. Ada fathah bertemu dengan waw di akhir ayat atau akhir katanya itu. Ya. Jadi ada fathah, waw sukun, kemudian terletak di akhir ada huruf yang diwaqafkan. Nah, jadi bacanya panjang ya. Min khawf. Mana yang dipanjangkan? Wawnya. Khawf. Itu namanya matlin. Matlin. Atau matlayin. Lanjut. Sawta adzabin. Ganti dulu binnya jadi ba yang sukun. Sawta adzab. Baca panjang ya, sama seperti bin nas tadi. Adzab. Paling aman dibaca paling panjang aja, 6 harokat itu aman insyaallah. Kalau dibilang 4 atau 2 nanti bingung membedakan dengan yang mat tabi'i dan mat yang lain. Itu kan mat arid li sukun ya. Huwal majidu. Bacanya huwal majid. Huwal majid. Panjangkan sama nih mat arid li sukun sama adab, majid. Jadi dia ada mat tabi'i di akhir ayat. Huruf terakhirnya disukunkan karena waqaf. Disukunkan karena waqaf. Ini mumpung kita belajaran mewaqafkan ya, disukunkan karena waqaf.
Sama seperti Bismillahirrahmanirrahim. Itu kan harusnya, bukan harusnya, tulisannya rahimi gitu. Tapi dibaca panjang karena ada di akhir matobi'nya, kemudian ketemu waqaf karena sukun karena diwaqafkan. Lanjut, adraka mat-tariqu. Nah, salah. Adraka mat-tariqu. Nah, disukunkan adraka mat-tariqu. Nah, pantulannya tebal ya, bukan ke ya. Ingat, sifat huruf qaf itu berbeda dengan qalqalah yang lain. Dari 5 huruf qalqalah, ba, jim, dal, ta, qaf, 2-nya tebal pantulannya. Sifat hurufnya memang dasarnya tebal. 3-nya tipis. B, j, d. Ya, yang 3 ini yang tipis b, j, d, e, ya. Kalau yang 2 ini o, ya. Nah, di sini yang tariqo, ya, tariq. Lanjut, wala tadharu, dibaca wala tadharu. Sudah masuk juz 30. Lanjut, halaman 85. Masih sama, ini tanwin ya. Kalau tadi harokatnya fathah, kasroh, dhammah, di belakangnya ada tanwin. Adzabun alimun, dibaca, ganti tanwinnya jadi sukun. Adzabun alim. Haqqum ma'lumun, dibaca haqqum ma'lum. Nah, ya. Syai'im basir. Salah ya. Syai'im basirun, dibaca syai'im basir. Ya, ra-nya dibaca tipis ya. Basir. Nah, kalau ra tebal tuh bunyinya begini. Taru. Nah, itu tebal. Kalau tipis lebih ke e atau ke i gitu. Gitu. Fir'auna misalkan. Ya, lanjut. Yang ketiga, apabila akhir kata-kata atau kalimat itu berupa tak marbutoh, maka ketika berhenti dibaca dengan membunyikan hak sukun. Ha yang dimaksud adalah hak pangkal tenggorokan atau ha dada ya kalau kita ya. Nah, dibaca dengan sukun. Jadi titiknya tuh dianggap tidak ada. Intinya di situ ya. Kalau dia tak marbuto, disebut tak marbuto itu ya bentuknya itu bulat titik 2. Nah, itu tak marbuto. Memang ada pelajaran khusus untuk tak marbuto, sama seperti huruf ro, sama seperti huruf mim, huruf nun, itu tak marbuto itu memang pelajaran khususnya. Ya, di sini cara membacanya ya, tulisannya misalnya ini. Adal afidati. Nah, dibaca adal afidah. Ha itu dihembuskan ya. Anginnya yang mengalir. Kalau tadi kita belajar suara mengalir, ini angin yang mengalir. Adal afidah. Dah. Gitu ya. Narullahil muqadatu. Tulisannya memang begitu dalam Al-Quran, tidak bisa dirubah. Tapi kita membacanya narullahil muqadah. Jadi titiknya dihilangkan ya. Dihilangkan itu dalam arti cara membacanya itu. Falaqtahamal 'aqabata, dibaca falaqtahamal 'aqabah. Bah. Nah, dada jangan tertukar dengan hak yang tipis ya. Hayya 'alas shalah. Shalah. Kenapa? Kan tak marbuto.
tulisan as-salat itu pakai ta marbuto terakhir. Jadi cara bacanya pakai hadada. Hayya 'alas shalah. Gitu. Ya. Jangan tertukar dengan ha yang tipis. Lanjut. Fil hautamati dibaca fil hautamah. Mah. Ya. Adraka mal khut. Hau ini bukan kha. Di situ ada titiknya ya. Hutamah. Adraka mal hutamah. Bukan pakai kha. Adraka mal hutamah. Ya, hutamah itu dibaca. Kiramin bararah. Bararatin dibaca bararah. Amadin mumaddadatin dibaca amadin mumaddadah. Di sini perhatikan mumad. Nah, dal itu huruf-huruf qalqalah termasuk dal itu ketika tasydid bunyinya terhenti di makhrajnya karena kuat. Mumaddadah gitu ya. Mumaddadah ditekan. Lanjut. Narum muqsadatun dibaca. Narum muqsadah. Innaha tadhkiratun dibaca. Innaha tadhkirah. Itu contohnya. Dia mau tanwin, kasroh, atau dhamma, atau fathah, itu dibaca dengan ha sukun, ha yang pangkal dada atau rongga, pangkal tenggorokan atau rongga dada. Ya, kita lewatkan sedikit ya. Yang 4 ini mau dilatih di rumah. Yang keempat, apabila akhir kata-kata atau akhir kalimat itu berupa huruf yang didahului dengan huruf mati, maka dibaca dengan mematikan 2 huruf dengan suara pendek atau dibunyikan sepenuhnya, tetapi huruf yang terakhir dibaca setengah suara. Nah, nih contohnya ya, bis-sabiru, sabiru. Nah, sabiru, tetap pokoknya dibaca tebal. Sabiru. Disukunkan dua-duanya. Ya. Disukunkan kedua-duanya, hanya saja lebih kuat bunyi huruf sukun sebelumnya. Ya. Jadi dua-duanya disukunkan ya, dibaca dengan dimatikan 2 huruf dengan suara yang pendek atau dibunyikan sepenuhnya, tetapi huruf terakhir dibaca setengah suara. Itu sabiru. Jadi harus ini pilihannya 2, menguatkan hurufnya, huruf yang sebelum waqaf, lalu membaca biasa huruf yang terakhir, atau membaca huruf yang sebelum waqaf itu dengan biasa tapi huruf akhirnya dibaca dengan setengah suara gitu. Sabiru. Matla'il fajr. Nah, Lailatul qadr. Ditahan-tahan ya. Idza yasru. Nah, lebih rendah suaranya, tidak lebih tinggi. Idza yasru. Ya. Dzatis sad'. Kal qasr. Ya. Wal watr. Jadi bunyinya itu menurun. Ya, dibaca dengan setengah suara itu ya.
agar dua huruf ini sama-sama terdengar. Satu, perbedaannya tidak saling menutup, ya. Atau dibaca dikuatkan di depan itu untuk menekankan bahwa ini dua huruf yang sukun bertemu. Kaidahnya saya ulangi lagi, pernah saya sampaikan. Kaidahnya apabila dua huruf bertemu sedangkan dia itu adalah sukun, maka harus dikuatkan yang di depan. Tidak bisa sama. Ya, tidak bisa sama. Itu usahakan yang di depan lebih kuat, gitu ya. Baik. Bil hazl. Bil hazl. Diturunkan. Bil hazl. Adzikr. Adzikr. Ra-nya dibaca tipis karena kasroh. Adzikr. Bukan ra-nya yang kasroh, tapi dzalnya yang kasroh. Ya, ra-nya kan jadi sukun. Bil qisṭa. Bil qisṭa. Gitu. Kira-kira paham ya, Pak? Jadi nadanya atau suaranya makin kecil ya, seperti kita mau mematikan radio apa TV gitu ya, mau dikecilin dulu gitu kan. Nah, bunyinya enggak langsung dek gitu, enggak, tapi pelan gitu ya. Baik, lanjut lagi. Yang kelima, apabila akhir kata-kata atau kalimat itu berupa huruf yang didahului dengan mad atau mad layin, sebelum huruf akhir terdiri dari 3 huruf hijaiyah alif, ya, sukun dan waw. Sukun maka dibaca dengan mematikan huruf yang terakhir itu dengan memanjangkan madnya 2 harokat atau 4 harokat atau 6 harokat seperti mad arid lis sukun. Nah, ini sudah ya. Saya bacakan tadi contohnya min khauf was-saif safidin dan seterusnya. Tadi insyaallah lebih mudah. Kita lanjut ke 6. Apabila akhir kalimat itu huruf yang berharokat fathatain, fathah tegak, fathah bertemu dengan alif, maka dibaca dengan membunyikan menjadi fathah yang dipanjangkan 2 harokat dan berubah menjadi mad iwad. Nah, ini ketika di akhir bacanya panjang. Tawwaba, tawwaba, bukan tawwaban, tapi dia menjadi difathahkan dulu. Tawwaba, tawwaba. Qalila, qalila. Ya. Jadi dipermudah dengan ditulis ya. Biar enggak bingung ya, ditulis ya. Cara bacanya, A-nya kalau 2, bayangkan ada 2. Qalila, gitu. Ya. Tawwaba, A-nya ada 2 ya. Jam'a, gitu ya. Sa'uda. Jadi bayangkan saja kita ada ketukan 2, ada 2 huruf A. Tu 2, tu 2. Nah, ini sebenarnya. Masrura wa ma banaha athqalaha jallaha ashqaha man dassaha adzikra. Nah, ini sama. Kalau dia fathah berdiri, hukumnya sama seperti yang di atas alif. Ada alifnya. Nah, kalau dia fathahnya tidak miring begini, tidak miring, berdiri, bacanya 2 harokat. May yakhsha wa Musa wa abqa idza yaghsha. Gitu. Kira-kira sampai sini paham ya, Pak? Nah, enggak bingung kalau pas baca itu, oh kalau ada fathah berdiri, ada alif, bacanya tetap harus 2 harokat gitu. Terakhir yang ke-7, atau ada yang mau ditanyakan dulu sebelum yang terakhir yang ke-7? Tidak ada? Alhamdulillah, berarti sudah paham ya.
Tinggal kalau praktek, harus ada yang mendampingi ya. Lanjut. 7. Apabila akhir kalimat itu adalah waw sukun didahului harokat tummah atau ya sukun didahului harokat kasrah, dibaca panjang 2 harokat atau 1 alif, sama ya. Di sini ada mad tabi'i, di akhir kalimat tetap dibaca dengan 2 harokat, sama seperti dia mad tabi'i yang dia alif ya. Contohnya ahli, azri, ya, li hayati, qawli. Panjang-panjang 2 harokat. Yasta'sinu ibadi, la taqtulu jannati, fa'tabiru, tadri, dhallu, linafsi. Ya. Oke, itu ketika tidak di tengah ayat. Gimana kalau di tengah ayat, Pak? Di sini kita pelajari tanda waqaf. Jadi tanda waqaf itu diberikan untuk memudahkan kita. Ya, untuk memudahkan tadabbur ayat, arti-artinya, dan juga sekalian mencangkup bagi yang nafasnya kurang panjang. Ya, di sini ada tanda waqaf. Yang pertama ya, waqaf akhir ayat. Ini biasa ya waqaf akhir ayat ini. Bulat biasa. Waqaf akhir ayat disebutnya. Jadi pokoknya ayatnya bulat gitu. Ada yang bentuknya kotak gitu. Dan semuanya bulat ya ayat itu ya. Ada yang kotak, ada segitiga, enggak tahu saya. Ada macam-macam gitu. Ada yang enggak ada bulatnya juga gitu ya. Ini waqaf akhir ayat. Fa'adalluna as-sabila. Nah, ini mim. Yang kedua. Ini sebenarnya enggak masuk waqaf akhir ayat ya. Ini cuma ditambahkan saja ya. Mim waqaf lazim, harus berhenti. Jadi kalau ada mim kecil ya, yang dia bentuknya seperti kecamba ini ya, ekornya kecil. Nih, bacanya harus diwaqafkan. Harus diwaqafkan. Nafas saya masih panjang, enggak bisa. Memang begitu cara bacanya. Walaupun itu bukan akhir ayat, tapi di situ wajib berhenti atau harus berhenti. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية, surat Yasin. إذ جاءها المرسلون, ya kan? Itu ada mim di situ, jangan ditabrak. Ya, bagi yang senang baca surat Yasin, perhatikan ada mim, jangan diteruskan bacaan, berhenti, wakaf dulu. Qaryah gitu ya. Huruf ta. Ini wakaf dalam tulisan itu banyak sebenarnya ya. Mushaf kita itu hanya menampilkan ada 6 wakaf. Ini ada mushaf-mushaf yang lain yang menampilkan huruf ta ya. Lebih baik berhenti ta itu wakaf mutlak, lebih baik berhenti. Dalam mushaf kita itu memakai qaf dan ulam. Al-waqfu awla, berhenti lebih utama ya. Maliki yaumiddin ya. Ini namanya waqaf mutlak. Biasanya di mushaf kita digantikan dengan qaf dan lam. Cuman ada mushaf-mushaf yang cetakan lain itu pakai to ya. Itu jangan kaget, itu sama dengan, itu setara dengan qaf dan lam. Bagi yang mempelajari lebih lanjut ilmu tilawah atau qiraat, memang ada namanya waqaf mutlak. Misalkan kita membaca suratul Fatihah itu ya menyambung-nyambung ayatnya.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim. Misalkan seperti itu. Pakai nafas. Di situ ada cara membacanya juga. Sampai di Maliki Yaumiddin tuh berhenti. Tidak juga suatu nafas full begitu ya. Ya, itu lebih baik berhenti di huruf mim. Dari segi qiraatnya demikian. Cara membacanya begitu. Jadi dari mana waqaf itu datang? Dari riwayat. Jadi ada kebiasaan kita itu umat Islam itu punya guru, berguru sampai kepada mereka yang lebih paham dan lebih dekat zamannya dengan Rasulullah. Itu. Jadi kalau dia berhenti di situ, kemudian diriwayatkan terus ya. Nah, sehingga kita temukan ada riwayat Asim, riwayat Hafiz. Banyak kita temukan riwayat seperti itu. Nah, ini lanjut lagi jim ya. Waqaf jaiz ini juga kita temukan di cetakan kita. Ya, boleh berhenti, boleh lanjut. Contohnya fazadahumullahu marada. Artinya Allah tambahkan lagi sakitnya. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Itu boleh kita lanjut. Walahum adabun, berarti fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradan walahum adabun alimun bima kanu yaksibun. Itu yang artinya secara arti ya maknanya itu tidak berputus. Boleh cara berhenti di situ. Dalam hati mereka ada penyakit, Allah tambahkan lagi penyakit dalam hati mereka itu, dan mereka mendapatkan azab yang pedih atas apa yang mereka kerjakan. Itu boleh dibaca satu ayat pakai satu napas tadi kita ya, contohnya. Atau kita memilih berhenti di tengah-tengah. Makanya saya bilang ini tanda-tanda ini berguna untuk penghayatan, tadabbur isi ayatnya, makna ayatnya, dan juga berguna untuk nafasnya separuh gitu ya, tidak bisa langsung satu ayat begitu ya. Nah, gunakanlah itu. Lanjut di sini, ini tidak terlihat di cetakan saya, itu namanya mu'annaqah. Wah, salah ya halamannya ya. Halamannya kebalik ya. Semuanya salah. Waduh, berarti printingnya ini yang salah nih. Maaf ya. Jadi habis 4, tadi kita langsung 10. Coba di halaman 91. Berarti semua ya. Saya kira cuma punya saya ya. Yang kelima dulu ya. Waqaf mujawwaz. Nah, boleh berhenti tapi lebih baik disambung dengan kata berikutnya. Nah, ini sama kalau di mushaf kita setara dengan shad dan lam. Ada shad kemudian ada ikutnya lam. Itu ya. Shad dan lam. Mujawwaz. Biasanya huruf itu mewakili istilahnya. Misalnya jim jaiz. Nah, jim jaiz. Zai muzawwaj. Mujawwaz itu. Qaf lam waqful aula itu misalnya. Jadi huruf itu biasanya mewakili istilahnya itu. Mujawwaz pakai zai, boleh berhenti tapi lebih baik sambung dengan kata berikutnya. Kita pelajari juga ya supaya kita tidak bingung ketika ganti mushaf gitu ya. Saya tidak tahu kalau yang itu mushafnya qaf lam atau pakai mujawwaz. Karena cetakannya bukan cetakan Indonesia, dia cetakannya Madinah, itu Al-Quran Madinah. Jadi beda cetakan, apalagi cetakan yang tidak distandarisasi Kementerian Agama. Banyak kan percetakan yang mencetak Al-Quran juga. Itu kadang-kadang menggunakannya itu ya tidak yang qaf dan lam, tidak umum ya secara umum. Ya, gitu ya.
Di contohnya, ulaika alladzina ishtarawul hayatad dunya bil akhirah. Itu ada sambungannya ya. Di situ. Jadi kita boleh berhenti, tapi lebih baik disambung. Lanjut. Qaf murakhas ya. Tulisannya banyak KH murakhas pakai shad, diberi kebebasan berhenti pada kata yang terdapat tanda tersebut karena darurat yang disebabkan oleh panjangnya ayat atau kehabisan nafas. Ini ya untuk murkhas ini tidak ada ya yang setara dengan kita ya. Yang murkhas ini tidak ada setara dengan yang biasa kita temukan di cetakan yang secara umum ya. Quran yang seperti sana jarang kita temukan. Contoh was-samaa'i banaa'a, boleh dibaca was-samaa'a binaa'a ya maaf, was-samaa'a binaa'a, atau was-samaa'a binaa'a wa anzal. Jadi dia boleh berhenti di binaa dengan catatan nafasnya yang kurang panjang atau kehabisan nafas gitu ya. Saya tambahkan sedikit, ada yang kelupaan tadi. Jadi untuk tanwin ketemu alif itu untuk mad iwad ya, hukumnya sama seperti ini. Binaan dibaca binaa. Samaan dibaca samaa gitu ya. Kalau ini kan tidak an ya. Nah, jadi syarat iwad itu tambah dengan hamzah fathatain. Memang khusus. Kalau yang tadi cara memberhentikan kan ada tanwin kemudian diikuti alif, dibaca 2 harokat dengan fathah. Nah, tambahan satu lagi mad iwad itu supaya kita tidak bingung, yaitu hamzah fathatain. Walaupun tidak ada alif di belakang, bacanya tetap dibaca 2 harokat fathah. Ya. Lanjut. Qaf dan fa. Aula. Waqaf aula atau waqful mustahab, lebih disenangi kalau berhenti. Sebaiknya berhenti tetapi tidaklah salah bila disambung dengan kata berikutnya. Contohnya وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ. Boleh begitu atau boleh juga dibaca lanjut, tapi tetap yang disukai dengan dibaca waqaf dulu. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ. Tuh, walaupun napasnya panjang, tapi kalau ada waqaf dan fa diutamakan waqaf. Kemudian ada yang tandanya lam alif, namanya itu la waqfu fihi, la waqfa fihi, atau harus diwasal. La waqfa, la tidak boleh berhenti di situ. Larangan berhenti kecuali jika di bawahnya terdapat tanda awal ayat yang dibolehkan waqaf secara mutlak dan kecuali pada akhir ayat. Ya. Jadi kalau di akhir ayat walaupun ada lam alif boleh berhenti tetap. Begitu juga dengan awal ayat. Ya. Nah, ayat sebelumnya itu ada lam alif ya di atas ayatnya, maka tetap boleh kita baca.
dari boleh kita berhenti, kita baca mengawalinya dari situ. Contohnya qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Ini tidak lupa di paste. Harusnya nggak boleh berhenti, malah diputus di sini ya. Tolong ditambah sendiri ya. Yang penting ngerti dulu aja. Yang penting ngerti dulu saja. Nanti kita kapan-kapan kita tambah tulisannya ya, kita tempel di situ. Tidak boleh berhenti, malah berhenti ini kalau dipraktekkan. Qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Surah Al-Baqarah awal-awal ayat. Ya, sekitar belasan ya. Ayat belasan itu. Mu'annaqah, ini waqaf mu'annaqah, tandanya adalah titik 3, ada 2 titik 3-nya. Boleh berhenti pada salah satu kata yang ada tanda tersebut. Ya. Di sini boleh berarti membuka kesempatan, boleh yang pertama atau yang kedua. Gimana kalau dua-duanya? Enggak boleh. Gimana kalau tidak berhenti sama sekali? Tidak disenangi. Contoh, biaidikum ila tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Nah, atau misalkan biaidikum ila tahlukati wa ahsinu, gitu. Jadi intinya berhenti di salah satunya, gitu. Jangan kedua-duanya. Ini tahlukati bidattahlukah wa ahsinu, Anda boleh. Di situ tidak boleh memang memutus atau menghilangkan makna keutamaannya, ya. Mana ayatnya jadi kacau nanti. Baik, itu mu'annaqah. Kemudian qaf lam. Ini cetakannya juga bermasalah ya. Ada qaf, qaf di sini. Qaf taqila alaihi waqfu, dikatakan di sini boleh berhenti. Qaf saja nih. Ya, huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an. Boleh berhenti. Lanjut. Tsumma istawa ila sama'. Tuh. Boleh di sini sama seperti jaiz ya. Waqaf mustahab, wasal al-waslu aula, disambung lebih utama. Shad dan lam ini ya, cetakannya sedikit terpotong. Harusnya ada lamnya, bukan hanya shad saja ini. Disambung lebih utama. Wa atayna Isa ibn Maryam al-bayyinati wa ayyadnahu bi ruhil qudus afa kullama ja'akum rasulun bima la tahwa. Lagi-lagi seharusnya kan lebih utama dilanjut ya, tapi penulisannya kurang, cuman sampai di shad dan lam. Jadi orang bacanya tetap putus ya. Ya, kita bayangkan saja kudusi gitu. Bacaan terakhirnya kudusi, jangan kudus. Kalau kudus pasti waqaf, ya. Qaf dan lam. Lebih utama berhenti. Wa idza aghlama 'alaihim qamu. Baru lanjut, tarik nafas dulu. Walau sya'allahu ladhahaba bisam'ihim wa absarihim. Ya, ada kurangnya, namanya manusiawi ya, ada kurangnya. Kurangnya itu disertai dengan ayat ya. Ini ayat nih kurang ya, mohon maaf ya. Mohon dimaklumi. Nanti kapan waktu kita akan carikan, ditulis sekalian ayatnya di dalam Al-Qur'an biar bisa dicek langsung ya. Lanjut, ada sin di sini tempat yang menunjukkan waqaf Nabi. Di sini sebenarnya lebih ke kalau kita itu lihatnya setara dengan
Ain. Oh beda. Nanti ada lagi ain. Ya, sin. Nanti kita akan temukan beberapa mushaf ada sinnya. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamhu Allah wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaqun ya ulil albab. Bunyinya begitu. Sinnya berhenti. Qul sadaqallah fattabi'uni. Tuh, berhenti kalau ada tanda sin gitu. Ya, demikian. Lanjut lagi 14 dan 15 ya. Kaf. Tanda waqaf yang menunjukkan berhenti lebih baik suatu tanda untuk menerangkan hukum waqafnya dan diisi sesuai dengan tanda waqaf sebelumnya. Ya, ini tidak semuanya ya ada tanda kaf ini. Yang tandanya adalah dia mengulang wakaf sebelumnya. Jadi tidak ditulis lagi kaf dan lam sebelumnya apa, tidak. Dia hanya lebih baik berhenti dan untuk menekan hukum wakafnya dan isinya sesuai dengan tanda wakaf sebelumnya. Lanjut hamzah ain di sini ya disebut dengan ruku', isyarah batas tadarus dan akhir ayat tanda pembagian berhenti setiap hari untuk orang yang ingin menghafal Al-Quran dalam jangka 2 tahun. Ya, di ruku' ini digunakan ketika mau menghafal dan juga murojaah hafalan. Itu. Ya, jadi dibaca setiap sholat. Dibaca setiap sholat sehari ada berapa kali kita baca? Ada berapa kali? Kita salah. 17 rakaatnya. Berapa kali? 5 kali 2. Yang baca Qur'annya kan di 2 rakaat pertama. Ya kan? Di sisanya itu hanya disertai dengan surah Al-Fatihah saja ya. Nah, jangan salah nanti tidak membaca surat ya di rakaat ketiga dan rakaat keempat, hanya 1 dan 2 saja. Berarti 10 kali, 10 ayat sehari dalam 2 tahun berarti berapa Pak? Kali 365 misalkan kalau kita hitungannya ya rata-rata berarti sekitar 3000 berapa ya? Benar ya? 300 kali 2 ya begitulah pokoknya sekitar itu kalau jumlah rukuk dalam Al-Quran sebanyak itu kira-kira ya. Kalau kita hitung ya siapa juga ya mau hitung satu-satu ya pokoknya ditandai itu untuk selama 2 tahun gitu. Kemudian saktah ya tanda berhenti sejenak tanpa mengeluarkan nafas atau tidak bernafas. Ini tambahan saja. Jadi seperti kita membaca qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hadza, jangan bernapas ya. Lagi-lagi surat Yasin. Nah, saya pernah mendengar pas malam kapan di sini baca Yasin ya. Kalau ada sakta ini, kalau tidak salah ayat 52. 52 pokoknya 52 kalau tidak salah ini di surat Yasin ya. Nanti monggo dicek. Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina. Jangan tarik nafas, berhenti tapi jangan tarik nafas. Berhentinya cuma sejenak. Tuh. Yasin itu surat keberapa Pak? 3. Surat ketiga. Yasin surat ke 36. Coba dilihat dulu ayat ke 52 kalau tidak salah. Saya cuma samar-samar ya. Qalu ya waila, karena di sini agak panjang memang. Terus gimana berhentinya? Ya berhentinya setelah itu. Hadza atau hadza ma wa'adana ar-rahman gitu. Berhentinya di situ, tarik nafasnya di situ gitu. Jadi itu bukan wakaf yang kita pakai berhenti terus jeda sejenak terus tarik nafas. Itu enggak boleh ya bacaannya.
Dari tadi saya tak amati kok ada yang ada bacaan misalnya seperti yang kita di misalnya waladhi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Terus ada lanjutannya. Kan ada yang ambil di depannya lagi. Misalnya di apa ini? Mungkin tahu artinya mungkin ya. Karena waladhi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Padahal masih terus tumas tawa inas sama. Terus ini kan diwakafkan di jami'a. Terus kita mau melanjutkan ini kok di sini langsung ada yang ambil dari depannya. Tsumma stawa ya. Misalnya ambil dari mulai tadi dari ma'il ardi jami'an tsumma stawa. Ya, di sini dikatakan boleh. Kalau boleh itu dua pilihan. Boleh itu dua pilihan. Dia tarjih boleh, dia berhenti juga boleh, gitu. Maksudnya mengambilnya Iya. mulai lagi itu boleh. Ya. Kalimat yang Ya. Sebenarnya lebih utama dia lanjut. Jami'a tsumma stawa gitu. Lebih utama dia lanjut karena sudah dibolehkan berhenti di situ. Perkara dia habis nafas atau karena dia pendalaman ayatnya itu monggo masing-masing. Cuman kalau dilihat dari waqful aulanya lebih waqaf yang utamanya itu berhenti terus lanjut gitu. Nah, jadi qila alaihi waqfu artinya dikatakan di sini boleh berhenti gitu. Kalau mau baca jami'an tsumma istawa ila sama. Mulainya dari mana? Tsumma istawa. Itu. Jadi tidak ada yang mewajibkan berhenti di situ, apalagi mewajibkan mengulangi. Kalau sudah berhenti di situ lebih utama, sudah dibolehkan, maka kita ambil yang utama dengan melanjutkan saja. Kecuali dia baca lanjut, ya dari sampai tsummastawa ila sama, mulainya dari tsummastawa. Ini lebih ke makna ayatnya tidak terputus. Baik. Tadi sakta sudah dapat? Yasin ayat 52. Ya. Ada dua tanda. Apa saja? Berhentinya di mana? Di satu tempat. Ya, di sini. Wa qalu ya wailana man ba'atsana min marqadina. Di situ ada tanda Nah, kalau kita menggunakan hukum saktah, berarti kita tidak menarik nafas. Kalau kita menggunakan hukum qaf dan lam, berarti kita berhenti. Lalu mana yang lebih utama? Kira-kira? Yang diutama bagaimana? Yang mana kira-kira? Coba dilihat di situ. Lihat yang letaknya di atas. Letak, coba saya lihat. Letaknya dia di atas. Jadi ada kedua kemungkinan kalau ada dua tanda begitu, maka lihat letaknya di atas. Iya, dua ya di sini ya. Nah, saya melihat cetakan yang Kementerian Agama itu hanya ada sakta saja. Coba dilihat yang Mas Arif coba. Atau yang ini juga bisa Pak, yang ini. Ini juga cetakan sudah standarisasi lil huffaz. Coba diminta tuh. Ini biar di sini dulu saja. Saktah latifatun alal alf.
Ini kan kalau di contohnya ini saya ambil yang Al-Qur'an standar. Ini ada perbedaan, ada dua tanda di sini. Ayat surat ke-36. Ya, kalau yang di standar Pak sakta. Coba terus sakta. Ya, di sini memang sakta, di sini qaf lam. Ya, ini karena saya tidak mendalami yang cetakan ini ya. Mendalami yang cetakan ini. Jadi untuk ini coba saya pelajari dulu. Kenapa ada qaf dan lam di sana? Kemudian ada sakta berbarengan dalam satu tempat. Soalnya kalau saya pelajari itu hanya ada yang atas bawah itu hanya ada pada huruf sin dan huruf shad. Jadi tulisannya shad di dalam kata tapi di bawahnya ada sin. Karena riwayatnya berbeda. Ada yang membaca dengan riwayat shad, ada yang membaca riwayat sin, tapi maknanya sama. Dua-duanya itu tidak berubah makna. Dibaca shad atau dibaca sin. Tapi di situ ketika kita lihat yang mana yang ditaruh di bawah atau di atas. Kalau di atas berarti yang di atas yang dibaca lebih utama. Tapi kalau dia taruhnya di bawah, itu berarti bacanya yang tulisan sebenarnya. Tapi kalau baca tipis juga enggak apa-apa gitu, baca shad atau sin gitu. Gimana? Isi Al-Quran itu harus tahu. Ya, tapi itu fardu kifayah. Sampai mendalam, sampai bisa menjelaskan berkata. Itu fardu kifayah. Jadi satu menguasai, sudah gugur kewajiban. Ya. Ya. Yang wajib itu membaca Quran dengan benar. Baca Iqra'ul Quran, baca Quran yang benar. Kalau sampai istilah-istilah kemudian makna ayat itu fardu kifayah. Tapi apakah kita juga didorong untuk mengetahui? Ya, karena Allah sudah berfirman dalam Al-Qur'an, afala yatadabbarunal Qur'an. Itu. Atau kata Allah itu apakah mereka tidak ngambil pelajaran tadabburi Al-Qur'an gitu ya. Jadi niatnya untuk mempelajari itu untuk mengamalkan. Jadi makna ayat dan seterusnya. Pintunya adalah dengan cara belajar membaca. Ya. Termasuk saya malam hari ini akan mempelajari hal baru. Di sini ada cetakan yang menuliskan qaf lam dan sin berbarengan. Apakah ini salah tulis atau ini betul dan kenapa riwayatnya kenapa kira-kira kalau ada qaf dan lam gitu. Ya. Terima kasih, boleh dikembalikan lagi. Demikian. Jadi saktah itu kalau di cetakan standar ya, lil hufaz maupun yang cetakan agama itu berhenti tanpa tarik nafas ya. Jadi qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Tuh saktah. Nah, adapun sakta yang di akhir kalimat, akhir ayat itu tidak wajib. Tapi kalau mau baca yang utama ya tetap dibaca dengan sakta. Begitu. Jadi misalnya di surat Al-Kahfi itu ya, Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyima. Itu ada sakta. Kalau saya membacanya lebih mengutamakan saktanya. Jadi qayyima, jangan tarik nafas, sambung. Iwaja qayyima gitu. Tapi ada yang berhenti, enggak salah. Karena waqaf juga betul gitu. Qayyima iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadid dan seterusnya. Itu juga betul, sama-sama betul. Ya. Nah, karena dia di akhir kalimat. Kalau di akhir kalimat
ya boleh sah-sah saja. Demikian, karena sudah hampir 1,5 jam kita bersama, ya lumayan panjang. Ya insya Allah ini kita latih terus ya. Mungkin pertemuannya di jeda-jeda dengan latihan, tidak semuanya teori. Ini cuma coba saja. Perdana kita pakai buku pengantarnya ya untuk menjadi bahan kita bersama belajar di rumah gitu ya, dan mengingatkan materi yang sebelumnya. InsyaAllah saya mendoakan kepada bapak-bapak dan juga seluruh jamaah Masjid Sarwo agar senantiasa diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam segala urusannya, terlebih hajatnya untuk mempelajari Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an itu adalah cahaya petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita, dan Al-Qur'an adalah satu-satunya mukjizat yang Allah kekalkan sampai hari kiamat. Ya, satu-satunya mukjizat. Jadi kita gunakan mukjizat ini ya sebaik mungkin ya, diturunkan kepada Nabi Muhammad, dan taraktu fikum, kata Nabi Muhammad, telah aku tinggalkan kepada kalian, lan tadillu abadan in tamassaktum bihima, dua perkara yang kalian tidak akan tersesat selama-lamanya kalau kalian berpegang kepada keduanya, ya Al-Qur'an wa sunnati. Ya, Al-Qur'an, kitabullah wa sunnati, kitab Allah Al-Qur'an dan sunnahnya Rasulullah SAW. Jadi ada masalah, ada apa-apa, selesaikan dengan Al-Qur'an. Pertengkaran sudah ada contohnya di dalam Al-Qur'an. Cari ayat-ayatnya. Demikian, mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.